Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan relasi elit politik dan masyarakat lokal dengan studi kasus program Joko Tonggo pemerintah daerah Jawa Tengah dalam penanganan pandemi yang beranggotakan Luciana Lisa Asma, Lili Ayudia, Nanda Safira, Dian Maharani, Renu Satria, Khairil Nizam, dan Yanuaris Mayani. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lisa Asman Fatia. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari kelompok kami, yakni kelompok 2. Wabah penyakit COVID-19 di Indonesia yang membawa dampak hampir pada seluruh bidang kehidupan menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk berlaku sigap dan tanggap dalam kondisi lingkungan mereka, terutama bagi pemerintah. Pemerintah sebagai sebuah kewajiban harus selalu hadir di dalam masyarakat dalam bentuk pengentasan masalah, pemenuhan kebutuhan bersama, dan sebagai upaya perlindungan terhadap rakyatnya. Pemerintah sebagai elit politik harus berperan aktif dalam penanganan wabah penyakit sebagai wujud dari sosok elit yang pada prinsipnya mampu menentukan kehidupan banyak orang. Nama saya Lili Ayudia Permatasari. Dalam masa COVID-19, pemerintah baik pusat dan daerah perlu mengembangkan program penanganan wabah secara efektif dan cepat. Dan yang terpenting adalah bisa diterima oleh masyarakat luas. Salah satu program elit politik yang menarik dikaji dalam rangka penanganan wabah COVID-19 adalah program dari pemerintah daerah Jawa Tengah, yaitu program Joko Tonggo. Lebih difokuskan pada elit politik, kajian ini menggunakan teori elit oleh Vilfredo Pareto dengan melakukan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data analisis dari sumber yang diperoleh. Saya Dian Maharani akan menjelaskan mengenai program Joko Tonggo yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Di mana Ganjar Pranowo ini mulai membangun gerakan bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yang mana peran Basnas ini sangat signifikan dalam penanggulangan COVID-19 serta berperan penting dalam menangani hambatan terkait kebutuhan masyarakat terdampak pandemi. Program Joko Tonggo ini merupakan inovasi penanggulangan COVID-19 berbasis kewilayahan, yang mana melibatkan pemerintah daerah setempat, masyarakat, serta organisasi sosial dalam pelaksanaannya. Program Joko Tonggo sendiri menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dengan menjalankan prinsip gotong royong di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Luciana Adventia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kebijakan program Joko Tonggo. Yang pertama ada dengan memahami keterbatasan bantuan pemerintah pusat dalam upaya penanganan wabah COVID-19. Karena dalam kinerjanya, pemerintah pusat tidak dapat menghandle semua daerah, terlebih mendistribusikan bantuan ke setiap daerah yang tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama pemerintah daerah guna menangani wabah COVID-19 ini secara intens di tengah kekhawatiran masyarakat. Lalu yang kedua ada Ganjar Pranowo mengerucutkan fokus program pada permasalahan kesehatan, sosial keamanan, dan hiburan. Yang pertama pada permasalahan kesehatan yang direalisasikan dalam bentuk pembagian Joko Tonggo Kit yang diberikan kepada pihak di setiap desa, yang berisi seperti APD, sepatu boot, sarung tangan, masker kain, hand sanitizer, disinfektan, modul, dan tas. Yang kedua pada permasalahan sosial keamanan yang direalisasikan dalam bentuk pendirian dapur umum guna membantu masyarakat yang wajib melakukan karantina mandiri di Kota Semarang, ataupun cantolan sembako untuk membantu perekonomian masyarakat, dan pendirian rumah makan secara gratis guna membantu warga yang terdampak pandemi. Lalu yang ketiga pada permasalahan hiburan, di mana dibentuknya pelatihan self-declare bagi pelaku wisata agar mematuhi aturan protokol kesehatan sebagai bentuk upaya penularan virus. Lalu yang ketiga ada bantuan dari program didistribusikan secara merata dalam berbagai bidang dan terus mensosialisasikan masyarakat untuk berperan aktif sebagai garda terdepan pencegahan penularan wabah COVID-19. Dengan adanya bantuan serta sosialisasi yang dijalankan secara seimbang di lingkup masyarakat, harapannya masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan lingkungan sekitar untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Keempat, ada secara tidak langsung program ini menjadi sarana dukungan media, penarikan massa, dan sumbangan kampanye bagi Gubernur Jawa Tengah yang diisukan akan maju pada Pilpres 2024.
Melalui situasi yang kurang kondusif di tengah pandemi saat ini, tentu saja masyarakat membutuhkan pemimpin yang cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Maka dari itu, tidak heran jika para pelaku elit politik ini berlomba-lomba dalam memanfaatkan peluang yang ada. Tujuannya tak lain juga untuk mendapatkan simpati masyarakat dan media dalam melanggengkan kepemimpinannya. Kelima, ada Ganjar Pranowo sebagai elit politik yang memiliki kemampuan dan kelebihan dalam pemanfaatan fungsi politik dan mampu mempengaruhi kehidupan banyak orang. Nah, di sini jika dipahami, Pak Ganjar ini memiliki kelebihan dalam kemampuan berretorika saat pidato maupun berkontribusi dalam dunia politikan, yang membuat faktor tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat terlebih di daerah Jawa Tengah. Saya Yanuaris Mayani, di sini akan menjelaskan teori elit menurut Pareto. Menurut Pareto, setiap masyarakat yang diperintah oleh suatu elit, komposisinya selalu berubah. Nah, di sini elit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Kedua kelompok ini selalu senantiasa berebut kekuasaan sehingga terjadi sirkulasi kekuasaan. Di sini Pareto menekankan bahwa elit yang memerintah itu dapat bertahan secara kontinu kekuasaannya apabila ia memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Elit yang berkuasa jumlahnya relatif sedikit, namun mereka memiliki kelebihan dan kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan. Mereka memegang semua fungsi politik sehingga dapat dengan mudah memanfaatkan untuk tujuan yang baik seperti kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan terjaminnya kesehatan masyarakat. Nama saya Muhammad Khurun Izam. Ganjar Pranowo merupakan elit politik di mana ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dengan posisinya pasti memiliki relasi langsung dan pengaruh kuat di masyarakat, terutama ketika membuat kebijakan publik di era pandemi saat ini. Adanya program Joko Tonggo yang diinisiasi oleh Ganjar Pranowo merupakan sebuah jawaban di situasi pandemi, dikarenakan program tersebut bisa berdampak positif bagi situasi pandemi sekarang, baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun kebutuhan pangan warga Jawa Tengah. Pengaruh Ganjar Pranowo bisa dibilang kuat, ditopang dengan gaya komunikasinya yang baik. Kondisi ini berhubungan dengan pandangan Pareto mengenai konsep elit yang memiliki kekuasaan politik dan memiliki akses terhadap kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Apalagi di era desentralisasi ini pastinya gubernur memiliki langkah-langkah hak prerogatif tanpa intervensi dari pemerintah pusat, sehingga kelonggaran itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mendapatkan simpati. Dari program yang dicetuskan oleh Ganjar Pranowo tersebut, pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah bahkan organisasi masyarakat tingkat Karang Taruna Desa sangat menyambut baik adanya program ini dengan diimplementasikannya. Menurut Mark Webber, dominasi elit memungkinkan dilakukan melalui seperangkat peraturan yang telah disepakati melalui birokrasi pemerintah atau disebut legal rational domination. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya pengaruh Ganjar Pranowo melalui kebijakan publik membawa aura legitimasi kuat dan memungkinkan legitimasinya terhadap masyarakat bisa mempengaruhi kekuatan politiknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024 yang saat ini menjadi isu hangat. Saya, Reno Satria Wijaya. Lalu kesimpulannya adalah program Joko Tonggo ini merupakan sebuah kebijakan yang memiliki upaya untuk menangani penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Yang uniknya di sini adalah Pemda Jateng dalam mengimplementasikan kebijakannya berusaha membentuk sikap gotong royong kepada masyarakat, sehingga pemerintah akan lebih mudah mendistribusikan bantuan dalam berbagai bidang. Dan dengan adanya program ini, pasti akan membentuk suatu relasi antara Pak Ganjar sebagai elit politik yang memerintah dan dengan masyarakat yang diperintah serta dilibatkan juga. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.